berjumpa kembali dalam Yakun Fellowship di minggu terakhir bulan April tahun 2024. Tema kita pada hari ini adalah melihat dengan utuh. Mari sebelum kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian Tuhan di hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur untuk setiap tanggung jawab baru yang Tuhan embankan kepada kami. Hari ini Bapa, bersama kami akan mendengarkan pewartaan sabda melalui Yakun Fellowship. Kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pewartaan sabda pada hari ini terambil dari kitab Kejadian 1, khususnya ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, sering timbul pertanyaan, apakah Allah menciptakan dunia dari ketiadaan atau dari materi yang sudah ada? Dan itu menjadi satu topik menarik serta pembahasan yang sering muncul. Kitab Kejadian 1 ayat 1-2 menyiratkan bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini, bumi masih dalam keadaan tanpa bentuk dan kosong. Hal ini mengimplikasikan adanya materi yang sudah ada sebelumnya. Ini sering memunculkan pertanyaan tentang asal-usul materi itu sendiri. Agus Kriswanto menawarkan pandangan yang cukup menarik untuk menyelesaikan ketegangan ini. Dia menganggap bahwa gambaran kekacauan bumi dalam kitab Kejadian sebagai bagian dari realitas penciptaan yang dirasakan, bukan sebagai entitas yang terpisah. Satu contoh dalam analogi mobil. Pencipta mobil tidak hanya menciptakan mobil itu sendiri, tetapi juga menghadapi konsekuensi dari kepemilikan dan penggunaannya. Dalam pemahaman ini, fokus kita bukan lagi pada perdebatan tentang urutan keberadaan, tetapi pada pengakuan bahwa Allah tetap terlibat dalam setiap aspek penciptaannya. Dia memiliki tanggung jawab atas dampak dari penciptaan tersebut. Senantiasa hadir untuk menata kembali kekacauan, untuk menjadikan tatanan yang lebih baik. Tugas Allah adalah menciptakan, menata, dan merawatnya sampai saat ini. Memahami realitas anomali mengajak kepada kita untuk melihat kenyataan sehari-hari secara utuh, tidak secara terpisah-pisah. Realitas seperti ini juga seperti mata uang dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Satu sisi menjadi bagian dari sisi yang lain. Inilah ciri dari mata uang, sehingga ia disebut uang. Dengan pemahaman semacam ini, kekacauan, kerusakan, bahkan kegagalan merupakan bagian dari realitas yang harus diterima, lalu menjadi tempat untuk belajar. Dinamika dan keriuhan Yakun yang sedang terjadi saat ini juga perlu dilihat dalam kacamata yang demikian. Setiap keputusan, kebijakan, sistem yang diterapkan, alat yang digunakan tidak jarang menimbulkan dinamika tertentu.
baik secara personal, komunal, bahkan sampai kelembagaan. Dinamika yang muncul bukan lagi seharusnya dipahami sebagai hambatan, melainkan ini merupakan bagian dari proses transformasi yang memiliki daya perubahan untuk menuju pada hal-hal yang lebih baik. Dalam dinamika itu, kiranya setiap kita sebagai warga Yakub terus meneladan akan tindakan Allah yang senantiasa setia, bersedia menata dan memperbaiki. Kita menjadi bagian dari Yakub harus memiliki kesediaan untuk mau bekerja sama, membangun, menata, memperbaiki untuk sebuah kebaikan di masa depan. Kemampuan melihat realita secara utuh dapat menghindarkan kita dari rasa marah, kecewa, atau mempersalahkan siapapun yang terlibat dalam proses transformasi tersebut. Mari kita terus menunjukkan empati kita, menunjukkan keikutsertaan kita untuk menghasilkan sesuatu yang baik di lingkungan yang dengan tidak memikirkan hal-hal yang negatif, tetapi mari belajar untuk berpikir kepada hal-hal yang positif, yang dimana akhirnya kita bisa mendapatkan kebaikan yang membuat kita semua bisa merasakan bahwa keterlibatan Yakub dalam setiap unit mendatangkan kebaikan. Seperti Allah yang terus memiliki keinginan baik, seperti Allah yang terus memiliki kehendak untuk selalu melakukan hal-hal yang membuat semuanya baik, maka demikianlah yang harus terjadi pada Yakub. Kita sebagai bagian dari Yakub akan terus memberikan support dan akan terus menjadi bagian yang boleh terlibat dalam proses menuju kebaikan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk sapaan firman-Mu di hari ini. Kiranya terus Tuhan menolong kami untuk melihat segala sesuatu dengan utuh, melihat realita yang sedang terjadi, bahwa segala sesuatu untuk kebaikan kebersamaan kami boleh terus terlibat di dalam membentuk, di dalam menuju pada satu tujuan yang baik di akhirnya nanti. Tuhan memberkati Yakub sebagai kepanjangan tangan Tuhan, kami unit-unit sebagai kepanjangan Tuhan, tangan Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan cinta kasih, berbagi cinta kasih kepada sesama kami. Tuhan akan memampukan setiap kami untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi sungguh Tuhan, kami melakukan hanya untuk berbagi kasih kepada sesama kami, dan semua itu kami lakukan karena kami meneladani cinta kasih yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Kiranya itu menolong kami untuk terus memiliki pikiran positif akan banyak hal ketika kami boleh menyaksikan dan melihatnya, bahkan secara realita kami boleh mengalaminya. Berkat Tuhan menyertai setiap unit-unit di lingkungan Yakub. Kiranya penyertaan Tuhan terus nyata dalam proses pelayanan yang terjadi. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melingkupi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Pemilik kehidupan, kami berdoa. Amin.